Kenapa Ahad diganti jadi SUN? Dan sejak tahun 1936 Ustaz, sejarah mencatat 1936 sudah dibagikan secara gratis, secara besar-besaran. Apa itu? Kalender yang Ahadnya diganti dengan Minggu. Waktu itu bukan Minggu, Minggu. Kristo artinya nabi, dari kata bahasa Ibrani Ha-Masiyah. Ustaz, Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristologi kenapa terasa perlu untuk disampaikan terutama kepada sivitas akademika atau orang-orang yang praktisi akademis. Sekali lagi, mengapa Kainama ini punya kerinduan yang alhamdulillah Allah berikan kelegaan hati Tuan Guru Syekh Toha untuk menyediakan tempat di hati beliau menyetujui pandangan Kainama. Sekali lagi seperti yang disampaikan Ustaz Febri Syekh, bahwa pemahaman Kristologi bukan untuk menyerang, menghina, mendiskreditkan, atau bahkan menghujat terutama agama Kristen dan Katolik yang dipeluk sebagai iman kepercayaan agama oleh saudara-saudara sewarga negara di Republik Indonesia ini. Sebagai pembukaan, Kristologi tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Hari ini kita tidak bicarain agama Kristen, tidak. Karena masih begitu banyak para tuan guru kita, para sepuh Kainama tidak perlu diundang, karena dia akan membicarakan agama orang lain. Kristologi itu bahkan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ini apa? Oleh sebab itu, insya Allah kita buka hari ini secara proporsional, tidak berlebihan, begitu. Apa itu Kristologi? Saya berharap di belakang bisa dengar suara saya dengan baik ya, para ustazah. Dengar ya. Kalau di sini, alhamdulillah saya percaya dengar dengan baik ya, jelas ya suara saya ya, agar para ustadz dan para santri tidak datang ke sini sia-sia, hanya duduk ngantuk tidur. Seperti yang ustadz sampaikan, bahwa daya tahan orang untuk mendengar itu memang hanya 15 menit secara ketubuhan ini, kejasmanian ini. Selebihnya dia akan ngantuk. Ya, karena alur oksigen, jelas itu. Ya. Tapi insya Allah, kalau kita punya niat datang ke sini untuk belajar, ya, insya Allah tidak perlu di stop setiap 15 menit kita bergerak senam, nggak perlu. Saya bukan motivator. Saya tidak jualan saham. Saya bukan orang yang mengajak orang untuk membeli saham.
Bukan, saya datang ke sini untuk semua santri dan para tuan guru, untuk membawa informasi yang insya Allah valid. Untuk apa? Sekarang ini kita ada di mana gitu loh. Untuk kita sama-sama melihat kita ini lagi ada di mana. Maksudnya di mana bukan di tempat, bukan. Dalam keadaan apa gitu. Contoh. Secara tidak disadari. Sekali lagi, di era modernisasi secara tidak disadari yang disampaikan oleh Syekh tadi. Abi tadi menyampaikan. Apa itu? Contoh paling gampang, ada anak-anak yang bilang itu adalah tren di garis rambutnya. Potong pendek lalu digaris. Ada yang digaris sampai apa gitu, nggak ngerti. Bahkan ada yang digambar, ada kan? Jadi gambar, jadi muka orang, jadi lambang apa gitu kan. Kayaknya mau sampaikan, kenapa saya sangat kaget ketika Abi tadi bilang itu? Karena itu adalah salah satu propaganda. Begini, kristologi serta metode kekristenan misionari, pelan-pelan. Metode kekristenan misionari. Tujuannya dari sejak awal yang Ustadz Febri sebutkan tadi, ya, perhatikan baik-baik. Itu dari tahun berapa itu? Tahun 300-400 tahun yang lalu. Bukan untuk membawa orang Islam dibaptis. Misionari itu bukan membuat orang Islam masuk gereja jadi Kristen. Tujuan utamanya bukan itu. Apa? Diusir. Lalu daerahnya dikuasai. Bukan dengan cara memperkenalkan kebenaran agama Kristen. Itu sebabnya saya ulang terus. Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf. Kristologi itu pelajaran. Tidak ada hubungannya dengan agama Kristen yang sekarang. Tidak ada. Bahkan tidak ada. Sekali lagi, bahkan tidak ada. Saya dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati mengajak untuk melihat etimologi dari kata kristologi secara proporsional. Jadi kita bisa sadar, terutama para santri yang muda-muda, yang insya Allah nanti kalau kain nama sudah mati meneruskan hal ini. Agar apa? Tidak mudah terpengaruh secara alam bawah sadar bahwa kita sudah jadi Kristen. Kita sudah jadi Kristen. Iya, itu dia penting. Kita sholat masih kumpul dengan para santri, para orang-orang hebat di pemerintahan misalnya, jadi ASN lalu punya jabatan tinggi Islam, tapi sebetulnya bukan Islam dia. Contoh kecil yang tadi Abi bilang, saya kaget tuh, kok Abi tahu itu? Nanti kita buka, ada sejarahnya itu. Di mana? Di Bible. Santriku sayang, adik-adikku. Ini ada suara mic apa nih, ngomong gitu? Ada hajatan. Oh, ada hajatan. Oh, tolong doakan semoga naluri solo keyboardnya kayak nama tidak timbul. Kalau naluri timbul di situ ada, saya suka pindah di situ, cari saweran. Iya, Ustadz K ini main piano dan sangat suka main piano, sangat suka. Gitu. Jadi takutnya ntar nggak bisa kontrol gitu ya, pindah cari saweran. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Piano itu wajib bagi pendeta ya? Oh, sebetulnya wajib. Jadi gampang kalau tahu orang itu mantan pendeta atau bukan, suruh dia main piano. Kalau enggak, wah kita ragu juga, ini pendeta bukan. Kita lanjut ya. Syukran katsiran jazakallahu khairan. Semua sehat, disayang Allah, diberkahi Allah. Amin.
Anak-anakku santri sayang, antum semua yang santri ini duduk di sini bukan cuma untuk mematuhi perintah para tuan guru, para ustadz, bukan. Tapi ada rencana Allah supaya antum dapat sesuatu yang nanti antum akan sebarkan lagi. Sebagai apa? Insya Allah pagar. Karena secara gak sadar, mulai garis-garis rambut, antum sudah larut, tahu? Air ditaruh gula digoyang, larut. Secara tidak sadar larut. Tujuan utama misionari bukan membuat orang Islam jadi Kristen, masuk gereja, dibaptis. Bukan tujuan utama. Tujuan paling mahal membuat orang Islam secara tidak sadar larut dengan propaganda mereka. Contoh, Abi barusan kaget saya. Garis, itu larut. Maaf ya, jangan marah ya. Motor diceperin, pernah dengar? Motor ceper. Motor datang dari pabrik ke rumah itu dalam keadaan standar, betul? Lalu sama anaknya dicopotin ini, copotin itu, ditambahin ini jadi pendek, ban jadi kecil, NMAX bannya jadi kecil, 16 NMAX itu bodinya besar. Kenapa bannya dikecilin? Sakit kamu. Motor itu, setiap motor punya standar tinggi, terutama untuk Asia. Itu ada standarnya. Bukan cuman SNI, standar nasionalis, bukan. Asia standarnya ada. Kenapa dipendekin? Sehingga kalau kamu pacaran, pacarmu itu turun dulu kalau ada polisi tidur. Mau lewat polisi tidur, ceweknya turun dulu. Minggir, miring. Percuma kan? Buang-buang biaya, tapi motornya susah, tidak enak dinaikin. Ada yang joknya dinaikin sehingga yang dibonceng nungging begini ke depan. Itu belum direm, belum. Bagaimana kalau direm? Pindah yang dibonceng jadi yang di depan. Ngerti nggak maksudnya? Yang sudah standar dibuat menjadi tidak standar, tapi orang setuju memakai yang tidak standar. Pelan-pelan. Ada barang yang sudah standar, lalu dibuat menjadi tidak standar, tapi semua orang lebih suka yang tidak standar. Ngerti? Rambut potongan bagus, digaris kata si Abi, orang jadi ngikutin karena menurut anak-anak muda itu yang standar sekarang. Sudah ya. Agama itu cuma satu, itu standar dari sejak tahun 0. Dari sejak kitab suci itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, agama itu satu, apa? Islam. Artinya submitted, totally submit to the creator. Pasrah sempurna, total pasrah, menyerahkan seluruhnya kepada pencipta. Itu agama sejak awal. Itu standar, dibikin jadi nggak standar. Dan semua orang Islam di Indonesia sekarang, semua orang Indonesia di Indonesia sekarang bilangnya begini, sekali lagi, ada 3 agama samawi. Ada 3 agama samawi, agama dari langit itu 3. Saya tanya dulu deh, langit ada berapa? Hah? Langit ada berapa yang keras? 7 lapis. Ya. Langit, LANGIT, itu ada berapa? Bukan lapisan yang ditanya sama Ustadz K. LANGIT ada berapa? 1. Kalau lapisannya 7 menurut Islam. Toh? Setelah kita baca sirah nabawiyah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sampai di sana satu-satunya. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu sampai berhadapan dengan tahta yang maha suci itu, Sidratul Muntaha. Oke, itu untuk Islam. Pertanyaan saya, LANGIT itu ada berapa? Baik.
Langitnya satu. Yang turun dari langit 3. Di zaman ini turun agama ini yang pertama, namanya Yahudi katanya. Oh, turun agama satu, agama samawi, agama langit. Ini Ustadz ini keluar konteks nih, apa, out of the box, ini berbahaya. Biarin biar orang tahu. Nanti saya kasih tahu dasarnya. Saya nggak sembarangan ngomong. Pemahaman ini gini nih. Oh, dulu itu pertama turun agama Yahudi, lalu agama Kristen. Itu agama samawi, agama langit. Lalu yang ketiga Islam. Agama Islam agama ketiga. Agama tahun 600 Masehi. Kepada yang masih punya pikiran gitu, maaf jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Dari Hong Kong. Ngarang. Udah nggak tahu, marah dibilangin. Kainama dilaporin. Mana? Tidak ada. Langitnya satu, Tuhannya satu, agamanya 3. Ayo, jangan biarkan otakmu suka, kalau dikinin suka bunyi nih kepalanya, klak kluk klak, kosong. Yang kosong itu kalau kita gini nih bunyi nih kepala nih, kluk klak kluk, kosong, otaknya pindah-pindah, kosong. Satu saja. Tidak ada istilah agama paling benar, tidak ada. Jangan lagi pakai itu propaganda itu. Oh iya, saya beragama Islam dan saya yakin, wah kayaknya hebat banget gitu, apalagi kalau demo. Hanya ada satu agama paling benar, itu ngomong aja udah salah. Saya berani ngomong itu, salah. Islam bukan agama paling benar, agama yang benar, tidak pakai paling, karena tidak ada duanya. Kalau paling, ini misalnya teh manis. Ini yang paling manis. Berarti diantara ini ada lain yang manis. Betul? Ini manis. Ini paling manis. Berarti ada manis yang lain? Baik. Islam agama paling benar. Berarti ada agama lain yang benar? Ada. Kalau ada orang yang bilang agama Islam agama paling benar, berarti ada agama lain yang benar juga. Hati-hati tuh. Itu jebakan Batman. Hati-hati. Bangun. Itu jebakan perangkap yang tidak terasa. Dari kata yang kecil, paling. Jadi jangan pakai lagi kata paling. Agamaku agama Islam, agama yang benar. Titik. Kenapa? Kalau pakai paling berarti ada yang lain yang benar. Lalu bilang, Tuhanku yang kusembah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang paling benar. Berarti ada Tuhan lain yang benar? Berhenti antum jadi Islam. Tidak ada yang lain. Mutlak, absolut, satu saja. Siapa? Allah. Ustadz Arin sudah siap bantu kainama. Ini juga bisa dilihat oleh Ustazah di sana? Bisa. Ustazah bisa lihat ini layar? Bisa. Alhamdulillah, saya takutnya di sana nggak bisa lihat. Bisa ya, alhamdulillah ya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, al-Islam memang luar biasa. Sudah bisa ngelihat gantengnya Ustadz Kainama. Oh, bukan lihat kainamanya dong. Kainama ini hitam, kelihatan giginya aja. Debt collector nih, debt collector. Tuh ada yang sama kayaknya ya. Saya cium ada bau-bau minyak kayu putih. Ada yang dari Indonesia Timur? Ada? Angkat tangan dari Indonesia Timur. Angkat tangan Indonesia Timur. Indonesia Timur, pokoknya dari Sulawesi Tengah, dari Ternate, Tidore. Oh, di belakang juga ada, Bung. Dari mana? Hah? Ambon. Dari Ambon. Ambon. Itu Ambon. Pulau Buru. Oh, untung kayak nama orang Sunda. Kita menghargai
iya, toleran iya. Kalau mereka ibadah ya udah ya jangan diganggu, biarkan saja. Lakum dinukum, tapi jangan dibenarkan, ngerti nggak? Oh, mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka, ya, enggak lah. Orang SUN, bukan Tuhan kan? Kalau Tuhan kan Allah, kita udah sepakat kan? Hanya ada satu Tuhan, siapa? Allah. Terus kenapa kita membenarkan ada orang yang menjadikan SUN sebagai Tuhan? Ayo, siapa yang suruh? Udah gitu marah-marahin Kainama lagi. Kainama tidak toleran. Justru karena toleran, aku membiarkan mereka dan aku tidak membenarkan mereka. Mereka ibadah saja. Aku hormat. Keluarganya Kainama masih banyak kok yang ibadahnya hari matahari, nggak apa-apa. Urusan hidayah itu dari Allah. Tapi kita bawa yang benar, bahwa engkau sedang beribadah kepada SUN, bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan, ya Allah harusnya, bukan SUN gitu loh, ya kan? Kenapa Ahad diganti jadi SUN? Dan sejak tahun 1936 Ustaz, sejarah mencatat 1936 sudah dibagikan secara gratis, secara besar-besaran. Apa itu? Kalender yang Ahadnya diganti dengan Minggu. Waktu itu bukan Minggu, Minggu. Tulisannya MINGGO, Minggu. Jadi kalau masih ada yang bilang hari Minggu sekarang, sebaiknya bertobat. Kenapa? Minggu itu nama Tuhannya SUN. Sunday punya Tuhan, namanya Minggu. Dari kata apa? Domingo. Dari kata Domingo turun menjadi Minggu. Sekarang ada yang nggak seneng ini, ada yang nggak seneng. Nah, ini sudah mulai nih, diinterupsi nih, ada yang nggak seneng nih. Ya. Baru satu dibongkar udah marah. Kita bongkar lagi ya, insyaallah. Ya, kita bongkar lagi ya. Domingo turun jadi Minggu, Minggu turun jadi Minggu. Semua orang di Indonesia sekarang ngomong Minggu. Hari apa? Hari Minggu. Yang Muslim tolong bangun dari tidur. Jangan lagi sebut Minggu tapi Ahad. Sudah, satu poin. Poin berikutnya, Ustadz Arin, Etimo online. Nanti bisa buka. Inilah awal kita bicara tentang Kristologi. Dan Kainama ingin memberikan pembuktian bahwa Kainama tidak menghujat, tidak menghina, tidak menyerang agama Kristen dan Katolik. Murni ini adalah pembelajaran secara akademis yang proporsional. Etimo online, Google. Baik ya, kalau yang Anda yang catat, tulis Etimo online itu tulisannya gini, ETYMONLINE. Etimo online. Ini adalah satu web yang dibangun dengan kurang lebih 2,3 juta kosakata. Sekali lagi, 2,3 juta kosakata berdasarkan arti etimologisnya. Ya, arti etimologis. Etimologis itu apa? Etimologis itu adalah ketan yang di dalamnya pakai kelapa, pakai gula, dibungkus pakai daun pisang baru dibakar. Itu namanya etimologi. Etimologi itu ketan, tahu? Di dalamnya isi kelapa sama gula, terus dibungkus pakai daun, terus dibakar. Ya, etimologi itu arti kata berdasarkan akar katanya. Ya, etimologi. Kalau mau lihat, buka di sini, Etimo online. Sudah? Nah, diklik yang ini nih, yang Etimo online, online etimologi dictionary. Ini bukan punya orang Islam. Ini bukan web milik orang Islam. Ya, sudah jelas ya? Ustaz, silakan diklik. Nah, itu keluar tuh lambangnya tuh. Lambangnya ada singa bersayap. Ada seperti panah itu 5, itu bukan panah, itu mata pena. Pena itu apa ya? Zaman sekarang orang
Udah nggak ya, orang udah nggak pakai lagi. Jadi zaman dulu tuh orang kalau mau tulis apa celup dulu ya. Apa sekarang udah nggak ada yang pakai ya. Pena tuh kalam ya. Apa ya kalau di Islam tuh di Al-Quran ditulis pena. Kolam. Iya. Jadi kalau zaman dulu ya santri-santri muda ini, ya mungkin Ustadz Minto dan Abi pernah punya pengalaman ya. Jadi dicelup dulu. Kalau menulis tuh dicelup dulu, ada kayu lalu ada mata penanya, dicelup baru nulis, nanti habis celup lagi. Celup. Gitu ya. Di search itu ditulis Kristologi, CHRIS pakai Y, enter. Artinya bukan tentang agama Kristen. Yuk lihat ya, nggak percaya? Ya, branch itu cabang dari teologi. Branch cabang dari teologi. Teo itu bukan Tuhan. Tuhan buat umat Islam itu Allah. Ini Teo. Pengetahuan tentang Teo. Siapa Teo? Mau tahu Teo? Sebelum kita lanjutkan nih, ya, branch of theology which studies, yang mempelajari the person, orang dan karakter yang namanya Yesus. Asalnya dari tahun berapa tuh? Baca. Sekali lagi baca yang keras. Yesus itu tahun berapa? Tahun 0. Kata-kata Kristologi itu baru ada tahun 1670. Jadi nggak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus itu tahun 0. Di usia 33 tahun diselamatkan oleh Allah, diangkat, diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Oleh sebab itu dalam Islam ada kata-kata di Al-Quran yang karim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalakum. Tidak ada penyaliban. 1670 tahun kemudian baru istilah itu nongol. Lalu dibilang ini adalah untuk agama Kristen dari Hong Kong. Orangnya udah nggak ada, Jesusnya udah diangkat. Lanjut ya, ke bawah Ustaz, ke bawah. Kristologi. Terus ke bawah Ustaz sih, ada lagi? Oke. Sekarang loginya. Oke. Setelah Kristologi itu apa Ustaz? Afwan, jangan marah. Itu ada tulisan Kris plus connective O logi. Kristologi itu artinya berasal dari kata Kristos dan Logos. Sekali lagi, Kristos, Logos. Kristos itu di dalam Kristologi jadi Kristo, pelan-pelan banget, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kristos di dalam kata Kristologi jadi Kristo, Logos jadi logi. Artinya apa? Loginya dulu ya. Logi itu artinya knowledge, pengetahuan. Logi itu pengetahuan. Ada biologi, ada antropo, apalagi yang logi-logi itu? Fisiologi, apalagi? Tadi Ustadz bilang fisiologi itu. Mitologi, artinya pengetahuan tentang kisah-kisah mitos, legenda, cerita. Biasanya dari Greek, dari Yunani. Banyak logi yang lain, benar gak? Pengetahuan. Tikungmologi. Tikungmologi tau? Pacar temennya ditikung. Kok ketawa sih? Emang di sini pada punya pernah merasakan ditikung atau menikung? Katanya, anak itu tikung nih, motor ceper ya, tikung, nggak bisa belok,
Mau belok motornya karena keceperan pendek nyangkut di aspal. Ceweknya diboncengin di belakang, nyangkut juga di pohon pisang. Kristo artinya nabi, bukan agama Kristen. Kristo artinya nabi, jadi pengetahuan tentang nabi. Ada agamanya Kristen nggak di situ? Nggak ada. Nabi bisa siapa aja. Nabi Yunus. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim. Boleh dong? Ya, sudah ya. Kristo artinya nabi. Dari kata bahasa Ibrani Ha-Masiyah. Ustadz Arin, Strong Concordance Mesiah. Bahasa Ibrani. Ha-Masiyah. Strong Concordance Mesiah. Ya. Ya, boleh yang Bible Hub. Ini bacanya Mesiah. Artinya anointed, nabi. Itu hurufnya Mem, Shin, Yod, Hei. Bacanya Mesiah. Oke, Ustadz Tani boleh ketik Leviticus 4 in Hebrew. Leviticus 4 in Hebrew. Nanti kita ke Ezra pelan-pelan ya. Ini kristologi yang beneran ini. Leviticus 4 in Hebrew. Apa sebetulnya kristologi itu apa? Ayo kita tempatkan, kita kembalikan pada tempat yang semestinya. Klik, besarkan, Ustaz Syukran, terus lagi, terus. Yang di sana lihat ya, di samping sini juga insya Allah bisa lihat. Lagi Ustaz, besarkan lagi. Saya nggak butuh bahasa Inggrisnya. Wih, sombong amat. Iya, harus sombong. Soalnya udah hitam, kalau nggak sombong, waduh, gimana gitu? Ya, oke. Santri bisa lihat ini semua, Ustazah bisa lihat hurufnya. Ini dibaca dari kanan ke kiri. Ini dibaca dari kanan ke kiri. Sekali lagi, ini dibaca dari kanan ke kiri, sama seperti Arab. Nomor 3-nya Ustazi. Nomor 3, kita baca pelan-pelan. Baik. Im hakohen. Hakohen itu imam mas, ya di bawahnya. Jadi bahasa gini. Ustaz pakai kusor Ustaz Arin, ya. Itu alef, yang seperti X itu alef. Lalu sebelahnya itu mem, dibacanya im. Ya, oke, kita lanjut ya, itu baru contoh aja. Jadi alfabetnya hampir mirip dengan Arab. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Sadeh, dan seterusnya sampai Lamet, sampai Mem, sampai Shin, sampai Taf, sama. Ya, ada Ayin juga ada. Ya, cuma bentuk hurufnya agak berbeda. Bacanya sama dari kanan ke kiri. Itu bacanya Im, Hakohen, Hamasiyah. Nah, itu yang ingin saya blok. Hamasiyah itu artinya dalam bahasa yang tadi bahasa Inggris kita baca Kristo. Kristo itu diambil dari sini. Katanya Hamasiyah. Artinya apa? Nabi. Bukan, Kristo itu artinya bukan Kristen, nabi. Jadi kalau ada saudara kita di luar sana, agamamu apa? Agama saya Kristen. Berarti agamamu itu adalah agama pengikut nabi. Sekali lagi, agama Kristen itu agama pengikut nabi. Sekali lagi, arti Kristen udah tahu ya? Apa? Pengikut. Iya. Bukan menjadikan Yesus Tuhan, bukan. Pengikut nabi. Siapa nabinya? Isa alaihissalam. Dia bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Itu tuh tulisan paku-paku ini yang bilang. Dia adalah Kristo atau Mesiah, artinya nabi. Sekali lagi, artinya nabi. Jadi kalau kristologi artinya pengetahuan tentang nabi. Selesai ya? Selesai. Baik. Ustadz Arin naik ke atas Bible, Ustadz. Nabi yang mana? Naik ke atas Quran, Bible, klik. Iya, Ezra. Ustaz sih. Ezra ke bawah. Lagi. Nah itu. Oke, boleh tulis. Alkitab bahasa Ibrani, kitabnya namanya Ezra. Pasal 5 ayat 1.
Ini tentang awal kristologi. Kitab Ezra dalam bahasa Ibrani pasal 5 ayat 1. Nanti kalau ada yang ngomong-ngomong tentang misionari-misionari, kamu kasih. Kamu pernah baca nggak bahasa Ibrani? Wah, kalau ada yang pendeta-pendeta datang atau kamu jadi Kristen ya, nanti dapat uang, kayak misalnya. Bilang dulu sama mereka, ini maaf, ini kamu orang Kristen ya? Iya. Kamu pernah baca ini enggak? Ezra dalam bahasa Ibrani. Wah. Langsung dia tanyakan, loh kamu santri? Iya. Kamu bisa bahasa Ibrani? Bisa. Bilang aja gitu. Bilang aja. Masalah kamu bisa apa enggak, urusan belakang. Jadi kalau dia yang tanya, santri Al-Ikhlas bisa Al-Islah bisa bahasa Ibrani? Jawab aja, bisa. Bener ya, bisa. Bisa. Coba baca, kamu dulu baca. Gitu. Ya. Jadi kalau dia kasih lihat huruf Ibraninya, coba santri baca. Saya bisa baca ini. Coba baca, kamu dulu baca. Nanti kita cocokkan. Yang mana yang benar? Taktik, harus pakai taktik. Nanti kalau bisa, kamu berarti nggak bisa. Bisa. Kata siapa? Kata Ustadz King. Jadi kalau mau dengar bacaannya, kita telepon aja Ustadz King. Video call. Kasih lihat hurufnya, nanti Ustadz King yang bacain. Oh berarti bukan kamu yang bisa, saya kan pakai telepon saya. Ya. Ustadz Arin minta tolong yang kemarin Ustadz. Ini Afwan 1, 2, 3, 4, 5 di blog. Kristologi yang mana? Kristologi yang mana? Kristologi yang mana? Kita sudah tahu kristologi adalah ilmu tentang, sekali lagi, ilmu tentang. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama Kristen ya. Ini bukan menghujat ya, bukan menghina, bukan. Kristologi adalah pelajaran tentang. Kalau agama Kristen berarti agama pengikut. Selesai semua ya. Cepat saja. Baik. Lalu kita pindahkan kristologi menurut kitab mereka yang mereka tidak pernah tahu cara membacanya. Mereka cuma tahu terjemahannya. Yuk kita isi Ustadz Arin. Dibesarkan. Dibesarkan. Ustadz Arin. Iya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Iya. Ya geser ke bawah Ustadz Arin. Itu di bawah. Nah itu. Segala sesuatu di dalam kitab itu, kitab yang ada sebelum Al-Quran itu, kristologi itu harus memulai dengan mengucapkan. Sekali lagi, kalau kita ngomong kristologi, berarti kita ngomong tentang kitab yang dimulai dengan mengucapkan. Berarti Tuhannya. Nanti kalau kamu ngomong gini sama saudara tersayang yang kita hormati Kristen Katolik, dia bingung. Mulai bingung dia. Berarti Tuhanku beda. Sama kitabnya sendiri, Tuhannya dia beda. Dia pegang kitab nih. Dia percaya Tuhan yang ternyata beda sama apa yang ditulis sama kitabnya. Itu kristologi itu. Itu kristologi.